Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang pada kesempatan pada hari ini masih diberikan keluangan dan kesempatan kepada kita bersama untuk berkumpul di ruangan ini dengan tujuan untuk mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah hukum adat. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik tentang pola penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat Aceh. Hal ini tentunya berkaitan dengan topik yang sebelumnya yang sudah pernah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pola penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan secara keseluruhan atau secara umum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi pada topik hari ini kita akan mendiskusikan secara spesifik tentang bagaimana pola penyelesaian sengketa yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh saat ini. Masyarakat Aceh itu diberikan sebuah keistimewaan oleh pemerintah pusat. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh diberikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999. Ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, yaitu di bidang penegakan syariat Islam, di bidang adat dan budaya, di bidang peran ulama, dan di bidang pendidikan. Di bidang syariat Islam, selama ini kita sudah melihat banyak regulasi, banyak aturan yang sudah mengatur tentang penerapan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Contohnya kanun kanun tentang jinayat, kanun nomor 6 tahun 2014 yang selama ini sudah mulai berlaku dan berjalan secara efektif di Aceh. Kemudian yang menjadi topik pembicaraan kita yaitu pada konteks adat dan budaya karena ini merupakan salah satu yang keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh. Untuk itu kita perlu mensyukuri karena masih adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk memberikan sebuah keistimewaan dalam bidang adat. Hal ini tujuannya adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang pernah jaya pada masa dahulu, dan hal ini harus dipertahankan supaya adat itu masih tetap eksis, masih tetap survive dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Dasar hukum yang menjadi keistimewaan Aceh dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya itu diatur dalam beberapa peraturan, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun diatur dalam kanun. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Kanun Aceh Nomor 4 tahun 2005 tentang pemerintahan mukim dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Kanun Aceh Nomor 5 tahun 2005 tentang pemerintahan kampung dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Kanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat, Kanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, Peraturan Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa atau perselisihan adat istiadat. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah SKB atau Surat Kesepakatan Bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda dan Ketua MAA atau Majelis Adat Aceh. Berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa adanya perhatian penting daripada pimpinan, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat. Hal ini juga memiliki tujuan yang diinginkan oleh pemerintah Aceh supaya kehidupan adat yang ada pada masa dahulu masih harus dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Untuk itu maka pemerintah diatur dalam berbagai regulasi supaya hal itu tetap masih eksis dan harus diberlakukan kepada masyarakat Aceh. Nah, salah satu hal yang menjadi pokok persoalan dalam kajian kita pada hari ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara atau proses penyelesaian sengketa
yang dilakukan oleh masyarakat Aceh. Nah, masyarakat Aceh itu yang kita anggap sangat sosialis. Mereka menganggap bahwa ketika terjadi suatu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus diselesaikan secara adat, secara gampung, melalui musyawarah mufakat untuk menghasilkan solusi yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kita sebagai manusia dalam berinteraksi tentunya tidak terlepas dari masalah, ya. Karena kenapa terjadinya masalah dalam kehidupan bermasyarakat? Tentunya ini dikarenakan karena berbedanya kepentingan antara satu orang maupun dengan orang lain, ataupun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian terjadi paradoksal atau pertentangan antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika terjadi pemberontakan antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga menimbulkan sebuah konflik. Yang konflik itu harus diselesaikan. Nah, konflik itu ya harus diselesaikan. Nah, ada dua metode penyelesaian konflik yang kita kenal, yaitu metode penyelesaian konflik melalui litigasi. Ada juga metode penyelesaian konflik atau penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi merupakan sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur formal atau melalui jalur pengadilan. Sedangkan yang non litigasi merupakan proses penyelesaian perkara secara non formal, non litigasi atau di luar jalur pengadilan. Nah, jadi ada perbedaan yang signifikan antara litigasi dan non litigasi, ya. Kalau litigasi ini lebih cenderung menggunakan yang formal, menggunakan seperangkat aturan yang disediakan oleh negara, sementara yang non litigasi ini tidak menggunakan aturan yang dipersiapkan oleh negara, tetapi lebih condong kepada proses penyelesaian secara di luar pengadilan. Nah, ini ada perbedaan di antara keduanya. Nah, karena proses penyelesaian perkara secara litigasi itu melalui pengadilan, maka dia sifatnya kaku. Dia kaku, artinya apa? Artinya apa yang sudah digarisbawahi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan itulah yang harus dijalankan. Penegak hukum harus menjalankan apa yang tertulis. Karena kenapa? Karena supaya adanya kepastian hukum. Karena keinginan dari proses penyelesaian secara litigasi itu adalah adanya kepastian hukum. Nah, sifatnya kaku dia. Ya, jadi makanya orang ada sering yang mengatakan hukum itu dipandang dengan mata kuda. Artinya apa? Artinya dia memandang apa adanya, apa yang tertulis hitam di atas putih. Begitu ditulis oleh peraturan perundang-undangan itu ya yang harus dijalankan. Nah, itu sifat dari proses penyelesaian secara litigasi. Yang kedua, proses penyelesaian secara litigasi itu sifatnya prosedural, ya. Prosedural, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan apa saja? Misalnya dalam hal kasus perdata, itu ada proses pengajuan gugatan, kemudian pendamaian atau dimediasi terlebih dahulu sebelum diperiksa pokok persoalan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, dimediasi terlebih dahulu. Kalau mediasi berhasil, perkara di stop. Kalau mediasi gagal, perkara dilanjutkan. Kemudian ada jawaban, ada replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan sampai kepada putusan. Artinya dia sangat prosedural. Artinya dia harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah digarisbawahi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu dalam kasus perdata. Perbedaan lagi dalam kasus pidana. Kalau dalam kasus pidana itu ya banyak sekali lagi tahapan yang harus dilalui. Ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian setelah penyidikan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan perkara kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan melakukan penuntutan kepada pengadilan, kemudian pengadilan lagi memeriksa perkara tersebut, diawali dengan pemeriksaan dakwaan, pemeriksaan saksi, bukti, penuntutan, kemudian ada pledoi, kemudian ada replik, duplik lagi, sampai kepada putusan. Nah, hal ini sangat ribet dan sangat prosedural, dan itu ya konsekuensi dari sebuah proses penyelesaian secara litigasi. Berbeda halnya dengan konteks yang non litigasi. Kalau non litigasi dia tidak bersifat terlalu
RI